Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan diam waktu sidang soal rakyat. Dah. Ntar dulu. Anak kos saja. Masih lanjut. Bukan. Apalagi pejabat, apalagi wakil ketua DPRD. Anak kos saja punya stok Indomie. Bukan orang-orangnya, hukum dianggap remeh. Masuk akal, hukumnya kuat, tegas, tidak pandang bulu. Ntar bulu Rocky Gerung lagi. Jangan bisa lagi dong. Woi! Woi! Dari lubuk hati yang tersembunyi paling dalam, kembali Om Cipto hadir dalam acara Kakek Bokep. Kalau keki boleh kepo. Dia lagi. Apa lagi yang dianya? Iya, ini anak-anak pejabat ini. Kenapa lagi? Ugal-ugalan sok-sokan. Hebat lah. Aduh, capek deh. Kenapa capek? Jadi gini guys, ada berita di Sulawesi Selatan ya, di Makassar. Oh ya. Anak wakil dari DPRD Sulawesi Selatan bawa mobil ugal-ugalan mengakibatkan orang kecelakaan. Tapi untung saja tidak fatal ya. Nah, kita nggak tahu. Oke, kita baca judul beritanya, nanti kita nonton videonya. Oh ya, Oke. kita lihat sama-sama ya. Ya, judulnya apa nih? Nih Om, pengemudi Pajero Sport yang ugal-ugalan di Makassar ternyata anak wakil ketua DPRD Sulsel. Nah nih, viral Pajero berstrobo ugal-ugalan hingga pemotor jatuh di Makassar. Wow. Nah, apa ini? Langsung lihat videonya aja. Ada nggak videonya? Ada lah. Oh, coba. Ntar. Oh. Wow. Untung ada yang rekam ya. Iya ya. Bisa pas ya. Makanya sekarang gila. Jebret jatuh. Dia. Aduh, hampir aja kelindes tuh. Aduh, gila ya. Ngeri banget. Gitu Om. Videonya Om. Oke, jadi kita udah barusan nonton videonya baik guys ya. Ngeri loh, ngeri. Ngeri ya, gila, hampir aja pemotor itu kelindes sama mobil di belakangnya. Gara-gara ugal-ugalannya nih anak pejabat ini. Terus nggak ada tanggapan dari bapaknya? Oh ya ada lah. Ada dong. Nah, ini kata bapaknya nih. Nah, dia sudah berikan keterangan, sudah diambil BAP, mobil ditahan dan dikasih surat tilang. Mungkin besok kita bayar denda tilangnya. Nah, kita juga sesungguhnya karena hari Sabtu itu memang mobil itu kan mobil operasional, bukan mobil dinas. Mobil dinas saya itu Alfa. Itu mobil operasional dan diberikan ke pimpinan karena kami di pimpinan itu tidak dapat tunjangan transport. Jadi dikasih mobil operasional untuk kepentingan mungkin mobil dinas dipakai oleh saya, ya mungkin anak lah, pembantu lah, ibu mau belanja mau apa kan nggak ada mobil dinas saya pakai. Nah makanya semua pimpinan dapat fasilitas mobil dinas. Rencananya mau kemana Pak? Anaknya? Dia pulang. Dari mana? Dia menuju pulang. Kabarnya dia disuruh beli makanan. Jadi buru-buru pulang karena sudah 7:30. Mungkin ditelepon sama orang di rumah. Aku cepat, katanya mau beli makanan. Ya, mungkin. Ya saya dengar sih nasi kuning dikurangin gitu. Buru-buru pulang. Nah, saya juga sempat tanya, kok tabrak? Bilang tidak ada, saya tabrak. Tidak ada tabrakan sama sekali. Bahwa memang saya agak kencang karena saya buru-buru pulang. Saya lihat ada celah untuk masuk, ya masuk aja. Jadi ya begitu keterangannya, bukan karena kalau hari biasa seperti ini kan ada sopir yang bertugas dan saya bisa suruh atau bisa disuruh orang di rumah tapi beli makanan, beli air, ya itu atau disuruh pergi beli galon. Nah ada biasa itu. Nah itu mobil operasional memang tujuannya kepentingan itu. Kalau yang memakai strobo Pak, gitu memang. Nah, pakai strobo itu kan saya baru pulang dari daerah. Pakai strobo. Saya ini tidak suka pakai. Ya.
Waduh. Kok sampai segitu ya? Apanya? Enggak, hanya karena lapar, Ya, mau kan. beli makanan, Ya. terus pakai strobo ugal-ugalan di jalan. Ya pakai strobo itu kan maksudnya kan Ya itu untuk yang orang. cepat. Iya untuk darurat dong. Iya, betul. Kalau Betul, cuma betul. lapar nggak darurat. Darurat lah, lapar Om. Ya lapar darurat itu untuk rakyat. Ini kan pejabat. Kalau cuma lapar aja kan bisa beli nasi goreng di depan rumah atau apa. Nggak sampai suka. Itu alasan yang dibikin-bikin. Tapi itu akibat dari dia ugal-ugalan itu kan fatal. Iya, Hampir saja orang tadi kelindes. Ya, menyebabkan orang lain jadi terjatuh ya. Iya jatuh. Tapi untungnya mobil belakangnya itu nggak sampai ngelindes. Ya. Iya, kalau duat malah tabrak dia mati, oi. Kebangetan ini. Oke, kita mau baca dulu komentar-komentar dari netizen. Oke. Apa kata netizen mengenai hal ini? Ya, ini yang kita tunggu-tunggu reaksi netizen. Oke, dari siapa dulu nih? Yuk, kita kepoin dulu ya. Ya, Pertama dari Erlin Della. Erlin. Oke, apa Erlin bilang apa? Ngurus anak aja nggak bisa, sok-sokan mau ngurus rakyat. Dihubung-hubungkan ya. Selalu lah. Maksudnya ngurus rakyat, apa ngurus anak satu aja nggak bisa, ngurus anak aja nggak bisa. Ya. Dalam hal ini tentang ugal-ugalannya kali ya. Iya, mungkin. Bagaimana mau ngurus rakyat? Iya. Ya sudah, itu resiko. Kenapa kalian pilih? Tapi dia orang bisa beralasan, waktu kami mau pilih dia manis, nggak segitu katanya. Iya kan, apa kampanye itu kan istilahnya. Ya ketika kampanye enggak kan ada yang nggak bagus-bagus, Om. Bagus semua mereka. Ya udah dah, baca komentar lain deh. Nah, dia Om. Catherine.Claudia. Oke, Catherine Claudia, apa katanya? Tidak menabrak, tapi menyebabkan pengendara lain terjatuh. Itu ada hukumnya enggak? Kalaupun ada hukumnya, berlaku enggak ke anak si bapak yang masyarakat KS duduk di kursi enak? Ya memang dia nggak nabrak, tapi akibat dari ugal-ugalan dia, bikin pemotor kaget dan jatuh, hampir saja kecelakaan. Udah kecelakaan aja. Hampir saja kelindes. Nah, ya. Ya kan. Jadi ya tentu saja harus ada hukumnya, ya kan. Tidak hanya sekedar ditilang, tapi ini pelanggaran berat lalu lintas, bikin orang celaka. Terus jangan mentang-mentang pakai strobo. Nah, iya itu strobo juga. Sebenarnya strobo itu gunanya apa sih? Gunanya kan untuk hal-hal darurat. Kan? Hal-hal darurat. Jadi kalau lapar aja itu aku pikir ya lapar orang di kota besar nggak sedarurat itu deh. Ini sekelas mereka ya nggak sih? Nah, di Iya. rumah di belakang masih ada Indomie, masih ada apa? Nggak Iya. segitu dah. Kalau bikin alasan karena buru-buru lapar mau beli makanan tapi harus pakai strobo, bikin iya mau kebetulan celaka. Aduh gimana sih? Iya, weh. Bapak kalau bikin alasan yang benar dong, yang enakan dikit kayak Pak dengarnya. Ya mungkin ini bukan alasan. Kejujuran. Nah, dia jujur. Ya jangan-jangan dia berkata jujur Ah. ya. Lapar ya. Iya, ya mungkin anaknya aja yang jadi Sok-sokan, Ah. ugal-ugalan. Oh ini mobil ada strobonya nih, boleh nih. Iya. Ya enggak. Pemakaian strobo juga enggak sembarangan. Iya benar. Enggak sembarangan. Betul. Itu kalau untuk orang sakit atau apa Iya gini loh, konteksnya mengawal kan, pejabat. Iya, konteksnya kan darurat Om. Darurat itu kan bisa mungkin karena ngantar pejabat atau Ya karena alasan apapun. pemadam kebakaran, ambulan. Alasan apapun di kota besar nggak ada alasan darurat lapar. No, di tempat-tempat kering tuh. Iya mungkin dia pengen mau banget makanan itu tadi. Kalau nggak, saya nggak Udahlah, makan. itu alasan yang males, lucu jadinya. Baca komentar lain aja deh. Saya susah membelainnya. Nggak harus dibela. Bukan dibela, maksudnya saya mencoba untuk jadi sudut pandang dia ini Om. Biar Gitu. lu dari sudut pandang manapun orang nggak bisa diterima, Ber. Nggak bisa diterima di kota besar, ya. Terus dengan alasan lapar, bawa mobil ugal-ugalan pakai strobo, mengakibatkan orang celaka. Iya. Jadi nggak ada alasan, lu kecuali di pedalaman, nggak ada beras, nggak ada apa, itu bisa alasan darurat. Darurat lapar. Ini apa? Lapar apa coba? Iya. Stok telur di rumah pasti banyak dong. Iya.
Ya udahlah, baca yang lain aja dah. Ntar dulu. Anak kos saja. Masih lanjut. Bukan. Apalagi pejabat, apalagi wakil ketua DPRD. Anak kos saja punya stok Indomie. Ya, kalau udah darurat lapar ya. Nggak sampai kayak gini. Anak pejabat kok darurat lapar alasannya terus semau-maunya. Sakarap PDW. Iya. Udahlah. Ya mungkin anaknya aja kali. Oh. Tar dulu. Kalau anaknya yang begitu, yang salah bapaknya. Kenapa itu mobil operasional dipakai yang ada strobonya? Diizinkan dipakai gitu. Nah. Iya juga ya. Oke, baca komentar lain. Oke, lanjut ya. Sunny_Bridge. Oke, Sunny Bridge, apa katanya? Oh, beda ya. Mobil dinas sama mobil operasional. Yuk guys, kerja lebih keras ya. Biar pejabat bisa pakai Alphard. Iya, salah bapaknya. Kenapa dia bilang mobil dinasnya mobil Alphard? Jadi rakyat merasa tergugah. Oh iya juga. Ingin mobil kerja Alphard keras. tadi itu ya. Ingin kerja keras. Yuk kita kerja keras yuk. Supaya Biar pajak. supaya Biar apa? ya supaya pejabat-pejabat saya seperti ini ya, yang dihidupkan dari uang rakyat itu beli Alphard katanya. Iya. Iya. Udah. Baca yang lain aja deh. Nah, dari Perecehans. Oke, pelecehan. Anak DPRD kenapa banyak yang bermasalah dah? Ada, tapi nggak banyak. Tapi kalau Tapi banyak kata dia. ya karena ada beritanya. Oh ya, benar sekali. Ya sebelum ini kan belum lama, 2 minggu yang lalu ya, Ya. anak ketua DPRD Ambon. Ya, yang mukul. Ya, masuk gang nggak permisi, ditabok, mati anak orang. Yang penganiayaan. Ya, Iya. aduh, ya sudah. Ya masih. Iya betul. Ya harusnya sebagai keluarga pejabat ya, keluarga wakil rakyat ya sedikit menjaga inilah, menjaga sikap gitu. Iyalah. Nggak, jangan semau-maunya. Iya benar. Karena gini ya, benar ya wakil rakyat kata Om tadi ya, otomatis ya dia pas lebih disorot ya nggak sih? Ya. Iya. Harusnya dia harus menjaga kehormatan itulah. Ya. Kalau masih punya. Ya rata-rata kan pejabat-pejabat ini kan sudah kehilangan kehormatan. Jadi apa yang mau Mungkin dijaga? niat dia nggak kehilangan Om, tetap menjaga, cuma dengan cara yang lain kali ya. Ya sudah, kita baca komentar lain aja. Rom dari Wicak Kiten. Oke, Wicak, apa kata Wicak? Netizen, laksanakan tugasmu. Buka info tentang anaknya dan kekayaan bapaknya. Wow. Sebagai rakyat, apalagi di zaman yang sudah serba terbuka begini ya, Betul. medsos di mana-mana, Nah, gampang sekali kalau orang mau buka-bukaan siapa untuk ngorek-ngorek. iya, pejabat negara siapa, bagaimana keluarganya, anaknya. Betul. Ya udah, korek aja. Ini utamanya untuk netizen-netizen yang berasal dari kota ini nih, dari Makassar. Ayo dong, korek dong. Bagaimana keadaannya? Bagaimana kehidupan pejabat-pejabat di sana? Supaya Indonesia lebih maju kalau kita kontrol, ya kan? Iya benar, masuk akal. Ya sudah. Ya tapi ngapa mesti dikontrol? Harusnya kan mereka bisa mengontrol. Susah. Susah. Ya sebagai rakyat dan pers ya, itu memang sudah jadi tugasnya untuk mengontrol. Ya, silakan. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Ya. Oke, sekarang kita Jangan baca. iya di depan. Tidak di depan, iya di belakang. Oke, kita baca komentar-komentar lain. Dila_Azahra. Oke, Dilan, apa katanya? Gak malu banget anak pejabat terus yang selalu bermasalah. Mentang-mentang bapak kau punya jabatan pada sok-sok arogan selengean. Bisa jadi. Apanya? Udah nggak punya rasa malu. Belagu, padahal dia hidup dari pajak rakyat. Dia dipilih oleh suara rakyat. Ya betul. Buat apa juga anaknya sok-sokan pakai mobil rakyat lah kalau mau bilang itu ya.
Ya, karena difasilitasi. Iya, mobil operasional yang difasilitasi pemerintah, Iya. ya sudah pasti itu ada andil rakyat di dalam. Iyalah, bukan duit pribadi itu kan. Sok-sokan terobos. Sudah ada. Nah, dari Arden_Ardana. Oke, Arden. Semangat gua nih. Apa kata Arden? Kenapa? Apa kata Kayak Arden? kenal ya. Itu Ardan kawan kita itu. Bukan Arden. Ini Arden. Gua pikir si Ardan. Bukan. Oke, Arden. Apa kata Arden? Mau anak siapapun dia, hukum harus ditegakkan. Oh ya jelas. Betul. Mau anak tukang bakmi, mau anak tukang bakso, anak petani, nggak peduli. Anak pejabat. Anak wakil ketua DPRD, hukum tetap harus berjalan. Betul. Hukum tidak boleh pandang bulu. Bulu siapa? Bulunya Rocky Gerung. Apa bulu lagi gerong? Ya Rocky Gerung kan kayak kebal hukum. Ya mungkin nggak ada hukum yang bisa menjerat dia. Ada bulu, ada bulu. Ada sebenarnya pasal-pasal bisa menjerat. Ya terus ngapa dia nggak kejerat? Jago banget dia ngomongnya. Iya. Waktu di sidang, dengar lu, waktu di sidang, jaksa pelangak-pelongo dikuliahin jaksanya. Makanya kuat dulu buktinya. Ya oke. Ya kok bukti kuat, nggak bisa berdalih lagi, nggak? Ya, sebenarnya kalau mau bukti kuat ya presiden yang sekarang heboh ini, presiden kan dihina dengan kata-kata yang tidak bijak, makian-makian ya. Cuman presidennya nggak mau menganggap itu, nggak mau melaporkan. Itu yang jadi oh sudah dah. Nah, ini kok malah ngomongnya kemana-mana. Udah. Kita Kan. potong. Kita cerita tentang anak DPRD Yang ini. Sulawesi Selatan, bukan Rocky Gerung. Jangan ngapain yang itu, ngapain yang ini dulu. Kasihkan kita. Nih Om, Oke. Baim men-skor Tanung Wijaya 92. Baim Tanuwijaya, apa katanya? Bikin malu nama keluarga aja anaknya. Privilege, tapi digunakan untuk having fun. Dahlah, mau heran, tapi kebanyakan orang yang punya kuasa yang bertingkah. Ya. Penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan fasilitas. Ya. Privilege. Ya. Ya, gimana lagi? Memang kayak gitu keadaannya. Jadi untuk kalian anak-anak pejabat, berkali-kali kita menghimbau ya. Tunjukkan kalau kalian arogan, tunjukkan kalau kalian sok, supaya bisa terbongkar semua. Nah, kalau yang benar, kalau yang bermasalah, kalau yang enggak, Ya biasanya yang bertingkah-bertingkah itu yang bermasalah justru. ya, tapi ini juga benar kan Om. Tapi kebanyakan orang yang punya kuasa yang bertingkah, itu kenapa? Ya merasa arogan, merasa punya kuasa, belagu jadi ya. Jadi yang orang-orang dianggap remeh gitu. Iya, bukan orang-orangnya, hukum dianggap remeh. Masuk akal. Hukumnya kuat, tegas, tidak pandang bulu. Ntar bulu Rocky Gerung lagi. Jangan bisa lagi dong. Ya benar juga. Hukumnya berarti ya. Oke, kita baca komentar lain aja deh. Fik_PM. Oke, apa katanya? Anak pejabat kebanyakan makan uang haram apa gimana? Kelakuannya gitu amat. Wah, nggak semua pejabat makan uang haram. Iya betul. Ya, ini anak ketua DPRD, wakil ketua DPRD Makassar juga belum tentu makan uang haram. Anaknya aja yang belagu. Iya. Ya nggak tahu. Ya, tapi biasanya netizen langsung kepo tuh. Ya benar. Ke bapaknya, ke ibunya, Ya. ke siapa-siapa. Merembet akhirnya ya. Iya. Ya benar sih, karena kalau anak itu pasti orang tua lah yang yang jadi sorotan kan. Ya, ini dalam hal ini orang tuanya ikut salah. Kenapa? Itu kan mobil Oh iya. bukan mobil dinas apa tadi? Mobil operasional. Bukan Itu, mobil pribadi lah ya. ya mobil operasional itu kan berarti biayai oleh negara. Iya. Kenapa dipakai oleh anaknya dengan alasan lapar? Nih Om, Oke. Maya skor Sukanton. Oke, Maya Sukanton, apa katanya? Tapi tetap aja Bapak yang terhormat, nggak ada cerita pakai strobo dong buat antar makanan.
alasan antar makan dan pakai strobo aja udah tidak masuk akal. Hmm. Terus tidak ada kata maaf sama sekali, pakai fasilitas kantor sampai mencelakakan orang. Bagaimana kita sebagai rakyat mau care ya jadinya sama orang-orang yang benar-benar perlu pakai strobo. Kalau pemakaian strobo dipakai buat antar makanan. Nah, kan yang gue bilang tadi kan, penyalahgunaan. Iya. Penyalahgunaan. Pertama, memakai mobil operasional. Kedua, pakai strobo sok-sokan, mencelakakan orang. Jadi bagaimana rakyat mau care padahal kalian terpilih dari suara rakyat? Bukan care-nya maksudnya gini, bukan ke situ care-nya. Kan tadinya ini. Jadi, bagaimana kita sebagai rakyat mau care ya jadinya sama orang yang benar-benar pakai strobo. Yang benar-benar pakai strobo. Oke. Yang benar-benar perlu maksudnya, Om. Jadi gara-gara ada yang sembarangan pakai strobo, sehingga ketika orang benar-benar memerlukan memakai strobo, kita jadi nggak care lagi. Nah, itu maksudnya. Gua terima kasih. Iya, Pak. Ya setidaknya lu sudah membetulkan kata-kata gua tadi. Bukan membetulkan, meluruskan. Meluruskan. Tadinya udah bengkok-bengkok itu pakai strobo. Iya, kan agak bengkok. Nggak ke situ, ke sini maksudnya. Lurusin doang. Om. Oke. Wih, yang ini agak serius ini. Apa katanya? Z.Rizky 09. Ya, Rizky. Apa katanya? Jadi pengen buat jurnal. Oh. Pengaruh uang haram pada sikap dan kelakuan anak sehari-hari. Wow. Wih. Gua dukung. Gua dukung si Rizky mau bikin jurnal. Judulnya apa? Pengaruh uang haram Pada sikap dan kelakuan anak-anak sehari-hari. Oke, tapi bukan pada sikap dan kelakuan anak-anak DPRD ya. Bukan. Pokoknya Uang haram. uang haram. Belum tentu wakil ketua DPRD ini pakai uang haram. Iyalah. Jadi bukan tentu. tujuannya bukan untuk ke sana. Enggak, lebih global dari Om. Ya tapi kalau ada yang merasa kan bereaksi. Tersinggung. Ini apa-apaan? Hei, uang haramnya, bukan lu nya. Kecuali lu makan uang haram. Iya. Udah, kita baca komentar lain. Nih Om, dari Paranoid 1001. Wih, namanya aja paranoid. Apa katanya? Selain periksa keadaan anaknya bebas enggaknya dari alkohol dan obat-obatan, coba periksa juga harta kekayaan bapaknya. Siapa tahu kayak yang udah-udah. Oh, maksudnya pejabat-pejabat yang udah. Ya, yang kayak itu loh. Mario apa? Kayak disebut. Enggak apa-apa, memang itu udah jadi rahasia umum kan. Mario Dendi ya. Rahasia umum, nggak rahasia lagi berarti. Ya, kayak Mario Dendi kan, sok-sokan akhirnya bapaknya ditelusuri, ternyata bapaknya itu petugas pajak yang makan uang pajak, yang tidak bayar pajak. Dia lengkap. Jadi ini katanya coba periksa dulu, barangkali anaknya dipengaruhi oleh alkohol, atau mabuk, obat-obatan, atau obat-obatan terlarang, narkoba gitu ya. Ya cek aja, tes darah, tes urin, ya kan. Baru kalau punya waktu lebih, selidiki bapaknya. Waktu lebih. Enggak, bukan waktu itu Om, bisa dicari. Enggak, ini tugasnya netizen yang berasal dari kota Makassar. Ya, tapi kan netizen julid doang Om, enggak bisa membuktikan. Oh bisa, sekarang zaman canggih ada apa-apa bisa. Ini aja buktinya anaknya ugal-ugalannya terekam. Oh iya juga. Iya kan? Iya betul. Zaman udah canggih, handphone bisa ngerekam, bisa upload. Benar juga. Ya, untuk kawan-kawan yang berada di Sulawesi Selatan, tugas kalian ini untuk mengkepo-kepoin bagaimana kehidupan anak anggota DPRD, wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan. Tugas kalian ya, kita tunggu. Dari Immanuel_Lim Disastro. Oke, Immanuel, apa katanya? Wakil ketua DPRD Sulsel ini dipilih karena pilihan warga Sulsel kan ya. Beliau ini kinerjanya bagus atau enggak?
Warga Sulsel, opini ya dong. Ini pilihan kalian kan ya. Itu tadi kan Ya, gua nggak salah kan? Ya, Gua bilang bilang ini tugasnya teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan Ya. yang punya insting kepo-kepo, punya insting menyelidiki. Itu kan pilihan kalian ya. Nah, sekarang hasilnya kayak gini ya kalian lah itu. Ya, maksudnya ini pengen tahu juga, maksudnya ini kerjanya gimana? Bagus Iya, nggak? makanya itu tugas-tugas teman-teman yang dari Sulawesi Ya, Selatan. kayak kita di sini mana tahu. Kita juga nunggu berita. Ya. Oke, dari siapa lagi? Dari Opi Bakri. Oke, Opi. Apa? Opi bilang apa sih? Malah belain anaknya. Udahlah mundur daripada dari jabatanmu, Pak. Malu woi. Nggak salah juga, di mana-mana seorang ayah pasti membela anak. Oh, iya, Itu betul. sangat manusiawi. Itulah naluri kebapaan. Iya, betul. Cuman anak yang dibela ini salah apa benar? Ya, dan cara ngebelanya pun harus dengan cara yang benar. Bijak, harus cara bijak. Nah. Apalagi dia adalah wakil rakyat, Betul. tokoh masyarakat. Dan wakil ketua DPRD. Iya, jadi harusnya jangan terlalu kelihatan membela. Ya. Iya, benar kata Boy. Mungkin oke naluri dia sebagai ayah, ya pasti bela anaknya lah ya, betul. Ya tapi kan nggak semua anak harus dibela. Kalau anak salah kan nggak harus dibela. Benar kata Om dari bijak tadi Om. Ya, itu, bijak. Woi, keren wajib toh. Keren Anda Om. Nah, bijak, setuju saya. Oke, komentar lain. Farah.ohrawiyah. Oke, Farah. Farah bilang apa ini? Hasil dibesarkan pakai uang haram. Emang selalu seperti itu. Mati udah Wow. nih. Aku nggak berani ngomong. Karena belum pasti. Iyalah. Belum pasti. Bapak siapa ini? Nikmatullah ya? Nikmatullah. Namanya Nikmatullah dari Partai Demokrat. Jadi dia jadi wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan. Saya nggak berani bilang seperti yang siapa bilang? Iyalah, nggak berani Farah. lah. Farah nih. Belum ada bukti. Farah nih parah juga ya. Iya juga ya. Parah. Masa dia bilang Parah. anak dibesarkan dari uang haram? Nggak gitu, belum pasti. Iya, Nanti parah. kalau sudah pasti baru kita parah-parahin. Iya, parah. Ada Om. Oke. Dari Bang _Fedro _ Mister. Bang Pedro. Ingat ya DPRD adalah pengemis suara rakyat. Jadi mereka jangan sok-sokan, tanpa rakyat nggak akan jadi DPRD. Betul sekali, Bang Pedro. Biasanya kan gitu. Waktu belum terpilih jadi wakil rakyat, mereka ngemis-ngemis. Oh iya, kampanye. Kampanye, nanti pilih saya ya, nanti pilih saya. Bahkan ada, nih gocap, pilih gua. Bukan dia Om. Ya timnya lah. Oh. Sama aja uangnya uang dia juga. Emang iya? Iya iyalah, dia punya tim. Membujuk-bujuk rakyat supaya memilih. Padahal itu cara-cara dia ngemis. Iya ngemis lah. Ngemis suara-suara kita. Tapi setelah sudah terpilih jadi anggota DPR, bertingkah anaknya. Iya, bukan buat anaknya doang Om. Enggak, dia bilang jangan sok-sokan. Bukan buat anaknya doang ini. Buat dianya. Oh, anggota DPRD. Tuh kan ingat ya, DPRD adalah pengemis suara rakyat. Tuh. Tanpa mereka jangan sok-sokan, tanpa rakyat nggak akan jadi DPRD. Ya dianya berarti. Iya, maksudnya sebagai anak dari yang ayah kalian itu DPRD, ibu kalian itu DPRD, ya. Jangan sok-sokan. Ayah ibu kalian tuh ngemis suara kami tahu. Bapaknya ini ngomongin ini. Iya, iyalah pokoknya umum lah ini, nggak langsung ke situ kok. Iya, bukan bapak, bukan dianya maksudnya, bukan si Pak Nikmatullah ini, bukan. Lebih ke yang DPRD-nya. Oke. Iya. Ya sudah. Ada lagi nggak komen? Adalah Om, mirip Om. Mirip. Lu kayak malas lu ya bacanya ya. Bukan malas, maksudnya mirip. Mirip. Iya, karena isinya kebanyakan yang dihujat bapaknya. Iya, tadi ke bapaknya mulu. Iya. Ya menurut aku pantas juga bapaknya dihujat. Kenapa? Ya itu kan mobil operasional. Kenapa dipakai anak? Apalagi di mana alasan lapar. Oke guys,
kita udah baca komentar-komentar dari netizen. Ya. Kita juga sudah nonton videonya yang ugal-ugalan, Ya. kemudian video tanggapan dari bapaknya. Ya. Nah, selebihnya itu kalian yang menilai. Iyalah, kita cuma di sini bacain komentarnya doang. Fasilitator. Fasilitator. Ya gitu aja ya. Yap. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menjadi subscriber kami. Ya. Yang belum subscribe, please dong kalian subscribe. Ya, subscribe, komen, like, terus bagikan. Yap. Supaya semua tahu bahwa hidup ini harus dinikmati, harus berwarna. Ya, Gitu ya. betul. Kalau ada kata-kata kami yang kurang pantas, ya kami berharap kalian pantas-pantas. Iya. Bukan minta maaf ya, tolong pantaskan. Maklumin ya. Iya, iya. Iya. Baru kami minta maaf. Kalau sekiranya konten kami ini menghibur, Ya. mengedukasi, menggelitik, Iya. atau menyebalkan, Ya. kalian boleh komen juga. Boleh, boleh. No problem. No Untuk problem. kami, yang penting enjoy, kita suka Ya. cita. Oke? Sip. Ya, sampai di sini dulu. Nanti kita jumpa lagi dalam acara yang sama. Kakek Bokeh. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan diam waktu sidang soal rakyat. Dah.